Informasi itu terdistribusi kepada masyarakat, memberikan informasi, memberikan edukasi yang adalah lembaga vertikal ya, berjenjang, artinya evaluasi itu di tingkat kabupaten kota dilaksanakan, evaluasi di tingkat provinsi dilaksanakan, begitupun juga di KPU RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Satyawastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi nih di podcast Kocir, konsultasi cerdas, informasi rakyat. Di podcast kali ini kita akan menghadirkan informasi yang tentunya informatif dan inspiratif dengan narasumber yang luar biasa. Kadif Sodikli, Parmas dan SDM, Pak Hasan Basri. Gimana nih Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu, Mas. Bapak boleh diceritain nggak sih sedikit biografi Bapak ke sedulur Kocir? Saya asli warga Cirebon, domisili di Cirebon juga, di Kesambi, di Karya Mulya, di, Perum Nuansa, Majasem, kemudian di Kecamatan Kesambi. Itu terkait dengan profil alamat saya, beristri baru satu, Baru satu. anaknya ada 2 itu. Bapak boleh sedikit diceritain nggak gimana sih perjalanan Bapak bisa Mhm, menjadi komisioner di KPU Kota Cirebon, Bapak? mhm. Menjadi komisioner KPU Kota Cirebon itu di 2023 ya. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya saya dulu di asisten komisioner, Komisi Informasi, sebelum saya ke KPU Kota Cirebon dan saya ingat betul pada saat itu di 2020 kalau nggak salah apa 2021 kami di Komisi Informasi itu melaksanakan kegiatan, eee, ini, apa sih namanya, kunjungan ke KPU Kota Cirebon. Pada saat itu ketuanya masih Pak Didi Nursidi. Nah, beliau menyatakan, "Sebentar lagi akan ada pemilihan, beliau sudah 2 periode, silakan barangkali ada yang mau memilih." Nah, dalam hari itu juga di hati saya tuh, saya juga pengen nanti di posisi Bapak suatu hari nanti. Awalnya seperti itu, tetapi hanya terucap di dalam hati saja. Kemudian lambat laun ada pembukaan, akhirnya di 2023 seleksi bertahap sampai kemudian di Oktober dilantik menjadi anggota Komisi, Pemilihan Umum Kota Cirebon di periode 2023-2028. Sore itu. Oh, berarti diniat karena melihat Mhm, seseorang ya, Bapak? Jadi beliau mhm. itu menjadi role model Bapak gitu? Ya, sebenarnya bisa dibilang seperti itu, cuma memang, untuk role model sih tidak, tetapi ada keinginan pada saat itu. Kalau Keinginan. role model tidak, bukan role model juga, tetapi ada keinginan pada suatu hari pada waktu itu ya, ada keinginan, "Ah, saya juga pengen, suatu hari nanti di situ," gitu, posisi di situ, seperti itu. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan ya Bapak keinginan Betul. itu? Alhamdulillah. Ya, kita masuk ke sosialisasi nih Bapak. Ya, Apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi dalam konteks kepemiluan? hmm, sosialisasi secara umum yaitu kan, kegiatan untuk memberikan informasi ya, edukasi kepada khalayak. Dalam konteks, KPU, sosialisasi itu serangkaian kegiatan pendistribusian informasi-informasi yang khususnya memang terkait dengan kepemiluan. Baik itu terkait dengan instrumen pemilu, terkait dengan kegiatan-kegiatan pemilu, terkait dengan kemudian, cara memilih dan sebagainya, sehingga informasi itu terdistribusi kepada masyarakat, memberikan informasi, memberikan edukasi yang hasilnya diharapkan bahwasanya setelah selesai memberikan informasi itu, masyarakat itu berbondong-bondong kemudian ikut, dalam partisipasi masyarakat sehingga legitimasi dari pemimpin yang terpilih itu lebih, jelas lagi, Mhm. seperti itu. Berarti sosialisasi itu sangat penting ya dilakukan Bapak? Sangat penting sekali karena itu tadi ya, transfer Ya. informasi, pencerdasan pada masyarakat, itu aja. Ada metodenya nggak sih Bapak, Mhm, sosialisasi itu kepada mhm. masyarakat?
Sebenarnya metode itu banyak sekali ya, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan berbagai metode, ada metode tatap muka, artinya secara langsung, ada metode kemudian lewat media sosial, kemudian ada, metode-metode yang lain di luar itu. Termasuk sosialisasi-sosialisasi yang kami laksanakan itu dalam bentuk kegiatan. Kegiatan bisa berbentuk dari KPU, kemudian berbentuk pada waktu itu, inisiatif dari badan ad hoc, yaitu dari PPK, PPS melaksanakan, sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat. Hmm. Kalau metode seperti itu Mhm, KPU kota yang mhm. mengeksekusi atau emang sudah ada instruksi dari KPU RI, Bapak? Dari KPU RI memang ada instruksi, yaitu instruksinya, bahwasanya kita harus giat atau gencar melaksanakan sosialisasi, seperti itu. Kemudian metode-metodenya juga sudah diatur, hanya saja pelaksanaannya, eksekusinya memang diserahkan ke kabupaten kota dan Mhm. itu, di kabupaten kota itu selama tidak kemudian keluar dari aturan, maka dibebaskan untuk berkreativitas, apapun itu Mmm, bentuknya. berarti KPU kota juga bebas gitu misalnya mempunyai metodenya Mhm. tersendiri ya, Bapak? Betul, metodenya, boleh apa saja, yang penting itu tidak bertabrakan dengan aturan, dengan Oke. PKPU khususnya ya. Jadi ketika pada saat diinstruksikan untuk melaksanakan sosialisasi, maka kami laksanakan sosialisasi dengan tentu saja kreativitas-kreativitas yang kami miliki. Kalau sosialisasi itu memiliki sasaran nggak, Bapak? Ada Mhm, range umurnya kah? mhm. Atau emang semuanya itu bisa menerima sosialisasi itu? Secara umum sosialisasi itu menyeluruh, khususnya karena kami di KP Kota Cirebon, khusus berarti secara menyeluruh seluruh masyarakat, Kota Cirebon. Tentu saja kalau tadi range umur, sasarannya itu dari umur sudah masuk, 17 tahun ya, karena mereka nanti menjadi pemilih pemula dan pemilih muda, sampai kemudian tidak terbatas, sampai batasannya itu adalah, yang bersangkutan adalah pemilih Mmm, atau masuk ke dalam DBT. Tetapi kemudian kita juga mengklasifikasikan menjadi 11 segmen. 11. Pada saat di, 2024 11 segmen, ada berbasis keluarga, berbasis pemilih pemula, pemilih muda, itu beda ya. Pemilih, muda itu yang 17 tahun, kemudian yang 18 tahun. Pemilih pemula itu bisa seperti itu, yang umur 17, 18 yang baru mulai, atau bisa saja kemudian yang statusnya berganti, seperti TNI, Polri, ketika mereka pensiun karena waktu menjadi anggota TNI Polri mereka itu tidak, hak suaranya tidak terpakai, maka pada saat pensiun setelah mereka mengganti statusnya menjadi warga sipil, mereka kemudian memilih dan Memilih. itu pemilih pemula, Oh, menjadi bukan muda pemilih pemula. lagi, karena pensiun kan tidak muda lagi, tetapi mereka menjadi pemilih pemula. Dan basis-basis yang lain seperti marginal, komunitas-komunitas, kemudian keagamaan, terus berbasis rekan-rekan yang aktif dalam demokrasi, kemudian basis-basis yang lain yang tadi yang, ada 11 basis itulah. Berarti program kegiatan yang dilakukan Mhm, KPU Kota Cirebon itu yang baik pemilu maupun pilkada mhm. itu sudah dilakukan ya, Bapak, di tahun kemarin? Sudah, di 2024 kami laksanakan secara masif, bahkan kegiatan-kegiatan waktu itu ya, dirasa dari masyarakat ataupun kemudian dari KPU sendiri, dari sekretariatan sendiri mengakui bahwasanya kegiatan-kegiatan hari ini, lebih banyak dari kegiatan-kegiatan yang Mhm, sebelumnya. Kegiatan-kegiatan berbentuk ya, sosialisasi sosialisasi. kita laksanakan secara masif. Kalau sosialisasi itu dilakukannya Mhm, ketika menjelang kepemiluan saja kah, mhm, Bapak, atau memang sesudah? Sebelumnya itu sudah ada, mhm. Bapak? Sosialisasi itu menjadi hal wajib bagi KPU. Jadi pada saat tahapan itu wajib, otomatis pada saat tahapan itu sangat gencar sekali, Mhm. trennya itu naik. Artinya, kalau di grafik berarti naik sampai puncaknya. Sampai pada saat 2024, pada saat pilkada kemarin, 1 hari menjelang masa tenang, kami masih melaksanakan sosialisasi, yaitu dengan sosialisasi, ini Lewat ya, media online atau langsung, Bapak? langsung tatap muka pada saat itu menghadirkan Buya Yahya. Oh, biaya dari Ya, keagamaannya ya? betul dari sisi keagamaan supaya pada saat, setelah debat kandidat dan setelah yang lainnya yang dilaksanakan oleh peserta pilkada, itu diademkanlah, Iya. oleh Buya Yahya dan itu 1 hari sebelum, masa tenang itu kita masih melaksanakan sosialisasi. Artinya sosialisasi itu pada saat tahapan sangat gencar.
Namun tadi balik lagi dengan pertanyaan, apakah sosialisasi itu dilaksanakan hanya pada saat tahapan? Tentu tidak. Iya. Dengan bukti hari ini setelah tahapan, artinya tahapan, terus kemudian, pasca tahapan, setelah itu kan mulai lagi, awal lagi menuju tahapan kan. Nanti tahapan lagi, muter-muter terus seperti itu siklusnya, tetap pelaksanaan sosialisasi. Dan hari ini, termasuk podcast ini kan bentuk sosialisasi. Iya, betul. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan yang insyaallah kami sudah agendakan kegiatan-kegiatan, di bulan ini, sampai bulan depan, sampai akhir tahun itu ada kegiatan-kegiatan yaitu sosialisasi kepada calon pemilih pemula dan muda. Mhm. Jadi kami akan melaksanakan sosialisasi ke SMP, yang mereka hari ini belum 17 tahun, tetapi ketika, nanti di 2029 mereka sudah menjadi pemilih pemula, termasuk ke SMA, ke perguruan tinggi, Mhm. kemudian menjangkau akhirnya nanti ke 11 segmen itu akan kami laksanakan, tetapi tadi Mhm. bertahap. Oke. Berarti setelah pasca kepemiluan dan pilkada Mhm. ini tetap ada sosialisasi ya, Bapak? Betul, itu wajib Karena kami itu laksanakan. wajib buat pada pemilih pemula ya? Betul, khususnya pemilih pemula dan pemilih muda ya, Iya. tetapi tidak menutup kemungkinan juga ke basis-basis yang 11 tadi. Ada Mhm. basis keagamaan, kita punya banyak basis keagamaan di Kota Cirebon, teman-teman disabilitas, kemudian teman-teman yang berkebutuhan khusus, termasuk kaum-kaum marginal, kami akan sosialisasi itu. Nah, Bapak nih tahun kemarin kan pilkada itu mengalami penurunan ya, Bapak? Mhm, Betul. betul, Dari 83 mhm, itu menjadi 66,03 ya, Bapak. betul, Nah, itu penyebabnya kenapa, Bapak? betul. Jadi pada saat, pemilu itu partisipasi pemilih, di Kota Cirebon itu 83% kurang lebih seperti itu. Kemudian pada saat pilkada itu 66 kurang lebih ya, 66 koma sekian lah, koma 3 tadi disampaikan. Betul terjadi penurunan dan ini bukan hanya di Kota Cirebon saja, tetapi hampir di seluruh kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Ada hanya beberapa saja yang kemudian mengalami, tetap artinya naiknya sedikit atau turunnya sedikit, dan ada juga yang naik tetapi tidak signifikan sekali. Tren ini kemudian dibaca oleh kami dan bahkan sampai KPU RI, ada beberapa hal yang memang menyebabkan, penurunan angka partisipasi. Yang mana salah satunya adalah karena berdekatan jarak Mhm. waktu Iya. antara pemilu dan pilkada yang akhirnya mungkin itu menjadi kejenuhan bagi, masyarakat. Ada juga yang berbasis data, yaitu pada saat pemilihan, pencocokan, itu ada yang sebenarnya sudah meninggal, tetapi kan itu bisa kita eksekusi. Iya. Di DPT itu masuk yang meninggal ini, karena memang eksekusinya kan adanya di Dukcapil ya. Iya. Ada di Dukcapil, dengan di Dukcapil juga tidak bisa mengeksekusi, kecuali keluarga yang bersangkutan kemudian, memberikan informasi bahwasanya yang bersangkutan meninggal. Mhm. Jadinya itu data-data dan lumayan banyak, sehingga pada saat pemilihan di pilkada itu mereka masih masuk ke DPT. Oh, Akhirnya kan pada saat hari H pemilihan mereka tidak mungkin milih kan. iya. Nah, ketika tidak memilih itu menjadi faktor harusnya Penurunan. misalkan 80% karena banyak yang meninggal, mereka terdaftar tidak memilih pada hari H, padahal mereka meninggal, akhirnya itu ketika dihitung-hitung, dengan rumusan terkait dengan partisipasi masyarakat itu menjadi menurun. Banyak hal sebenarnya terkait dengan hal itu, tetapi adapun tadi yang disampaikan, rata-rata di setiap kota, kabupaten kota di seluruh Indonesia tidak kurang dari 60. Jadi saya rasa untuk legitimasi memimpin masih bisa terjaga. Oke. Berarti itu penurunan tuh penyebabnya tadi ada 2 yang Mhm, faktornya. Yang pertama itu ada yang kemungkinan si DPT itu meninggal dan yang mhm, kedua itu rentan waktu ya, Bapak? sebenarnya banyak sekali, bukan hanya 2, itu hanya 2 di antara contoh-contoh yang Oke. lainnya. Karena isu-isunya banyak sekali terkait hal itu. Namun tadi, terkait dengan penyebab-penyebab itu, saya rasa itu hanya penyebab teknis, tidak, kemudian menghilangkan esensi daripada partisipasi itu sendiri. Nah, Bapak, ada evaluasinya nggak sih, Bapak? Mhm, Evaluasi entah itu KPU RI-nya yang mhm. mengevaluasi atau KPU kotanya, Bapak, yang mengevaluasi? Betul, kita adalah lembaga vertikal ya, berjenjang, artinya evaluasi itu di tingkat kabupaten kota dilaksanakan, evaluasi di tingkat provinsi dilaksanakan, begitupun juga di KPU RI, evaluasi secara nasional dilaksanakan.
instruksinya jelas bahwasanya mereka dari KPU RI juga menginstruksikan untuk ada evaluasi, begitupun provinsi dan kami pun melaksanakan evaluasi-evaluasi itu. Dan tadi evaluasi-evaluasi itu dalam rangka tujuannya untuk, meningkatkan angka partisipasi itu sendiri dan kami di Kota Cirebon sendiri evaluasi itu sudah beberapa kali terkait dengan partisipasi. Lepas dari, ini perolehan partisipasi setelah atau pasca pilkada kemarin kami selalu evaluasi dan tentu saja dievaluasi juga oleh provinsi, kabupaten kota mana yang kemudian turun termasuk di KPU RI. Jadi evaluasi itu kita laksanakan beberapa kali, di Kota Cirebon sendiri beberapa kali dan berjenjang di provinsi dan di, KPU RI. Oke. Berarti dari hasil evaluasi itu untuk kepemiluan yang akan Mhm, datang, apakah ada gebrakan baru terkait sosialisasi mhm, atau memang kita pakai metode yang mhm. sebelumnya sudah, Bapak? Sebenarnya metode yang sebelumnya itu sudah, cukup efektif ya. Buktinya adalah efektivitas itu pada saat pemilu angka partisipasinya 83%. Ya. Artinya sudah efektif, tinggal kemudian kenapa terjadi penurunan, tentu dievaluasi dan akhirnya kami melaksanakan kegiatan-kegiatan. Salah satu sebenarnya bukan gebrakan ya, salah satu kegiatan selain tadi 11 basis kita tetap laksanakan karena itu masih relevan, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan. Hari ini juga podcast ini salah satu termasuk di Kota Cirebon yang pada saat pemilu itu Mhm. dan pilkada kurang. Ini salah satu kegiatan kita, termasuk kegiatan-kegiatan masif kita di masyarakat, bukan hanya di SMP, SMA, tapi kami juga sudah berkoordinasi dengan, berbagai pihak kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, kegiatan-kegiatan yang nantinya kita laksanakan di tengah masyarakat. Contoh di pengajian-pengajian PKK ya, Ibu PKK. ibu-ibu PKK, kemudian di rekan-rekan Karang Taruna, kemudian yang lain. Tentu saja kita akan menyasar itu, Mhm. tapi tadi berproses. Belum semuanya, Karang Taruna hari ini saja belum kita kontak, nanti mungkin kita akan kontak Karang Taruna Kota Cirebon, terus kemudian kegiatan-kegiatan di ibu pengajian, beberapa, kelurahan kami sudah kontak, RT RW juga beberapa, termasuk juga, tokoh masyarakat seperti ustad, seperti hari ini kita akan salah satunya mungkin selebgram akan segera kita, Mhm. kontak untuk peningkatan partisipasi itu. Oke. Berarti itu sudah menjadi kewajiban ya Bapak untuk Betul, terus meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada nggak sih Pak kayak yang bikin memberatkan gitu? mhm, Kayaknya, wah ini susah gitu. mhm, Yang bikin susah ketika untuk menggaungkan partisipasi masyarakat tuh mhm. apa Pak? Sebenarnya kalau susah itu relatif ya. Iya, Kami sebut itu bukan kesusahan lah, tapi itu sebagai tantangan bagi iya kami, tantangan. dan tantangannya sebenarnya partisipasinya karena begini, kegiatan-kegiatan KPU itu dalam tanda kutip mungkin dirasa monoton ya. Dirasa monoton itu kegiatannya mensosialisasikan beda. Ketika kita mensosialisasikan suatu produk misalkan, produk penumbuh rambut, Mmm, rekan-rekan yang rambutnya jarang pasti akan sangat antusias. antusias. Produk kecantikan, Mmm, teman-teman, yang berjenis kelamin perempuan pasti akan antusias. Tetapi kalau produknya adalah suatu aturan, kemudian sesuatu yang, formal, itu sebenarnya tantangan bagi kami bagaimana kemudian bisa diterima, bisa antusias kayak tadi ya. Nah, ini tantangan-tantangan bagi kami karena kalau sosialisasi dari KPU Kota Cirebon saya rasa sudah terprogramkan dengan baik, tinggal memang eksekusinya di bulan ini kita akan eksekusi itu terkait dengan kegiatan kita yang tadi setelah pasca, kepemiluan. pilkada itu masih ada kegiatan yang harus kita selesaikan terutama di administrasi. Setelah itu baru kemudian di bulan ini September sampai selanjutnya kita akan mengadakan sosialisasi dan tadi sebenarnya bukan kesusahan-kesusahan, tapi tantangan-tantangan untuk membuat setiap kegiatan yang kami lakukan, KPU Kota Cirebon terkait dengan, pendidikan pemilih, itu dapat diterima dan bukan hanya dapat terima, tetapi kemudian antusias dari warga. Itu yang menjadi tantangan hari ini yang tentu saja akan kami bahas, khususnya di divisi Sosdikdiparmas dan SDM. Oke. Mungkin itu aja sih sedulur Kocir yang bisa kita bawakan di podcast kali ini. Barangkali dari Bapak Hasan Mhm. Basri ada closing statement untuk sedulur Kocir? Ya, baik terima kasih. Eee, dari kami mohon maaf apabila KPU Kota Cirebon dalam hal sosialisasi belum bisa memberikan sosialisasi yang bisa diterima oleh, warga masyarakat khususnya Kota Cirebon.
Namun peningkatan-peningkatan yang kami laksanakan atau evaluasi-evaluasi yang kami laksanakan, sudah kami laksanakan dan dengan harapan nanti di bulan ini dan di bulan-bulan selanjutnya kami bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, terutama khususnya pendidikan pemilih, pemula dan pendidikan pemilih muda, bisa berjalan, bisa diterima dan bisa mendapat antusias dan apresiasi dari masyarakat, Kota Cirebon khususnya. Yang kemudian dan terakhir, harapan kami adalah, sosialisasi itu domainnya memang di KPU Kota Cirebon, khusus dengan kepemiluan. Tetapi tidak kemudian hanya menjadi kewajiban KPU Kota Cirebon. Artinya setiap warga masyarakat, baik kami KPU Kota Cirebon, kemudian lembaga-lembaga lain, termasuk, rekan-rekan peserta, yaitu partai politik, termasuk warga masyarakat, itu bisa menjadi agen untuk sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi harapan kami bukan hanya dari lembaga KPU Kota Cirebon ataupun lembaga-lembaga yang lain menjadi agen sosialisasi, tetapi setidaknya teman di samping kita, atau anak kita, atau ibu kita, atau istri kita, atau suami kita, kakek kita, nenek kita, itu bisa kita sosialisasikan terkait dengan pendidikan pemilih. Jadi nanti pada saat perhelatan atau pada saat tahapan nanti, tanpa kemudian sosialisasi dari kami, juga warga Kota Cirebon sudah mensosialisasikan pendidikan pemilih dan semakin cerdas. Itu yang harapan dari kami. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin buat nanti seluruh Kocir, harap membantu juga ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari orang terdekat kita. Entah itu kerabat kita, teman kita, atau bahkan adik kita yang akan menjadi pemilih pemula. Podcast kali ini saya sudahi, saya Taufik Hidayat Dengal yang sebagai host, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan podcast Kocir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.